Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faris Majid, izin menyampaikan terkait dengan aplikasi pertanian yang bernama WeRise. Ini adalah dari IRI. Website ini bisa digunakan untuk mengetahui informasi cuaca yang bagus untuk tanaman yang akan kita tanam, dan anjuran tanamannya bisa kita kita apakan di sini, kita sesuaikan dengan keadaan cuaca tersebut. Untuk pendaftaran bisa dibuat secara gratis dengan menggunakan email dan password nantinya. Dan untuk proses melihat cuacanya itu bisa langsung login, dan anjuran tanamnya bisa nanti diakses melalui login. Sebelum itu baiknya kita ketahui dulu bagaimana website ini. Website ini sangat berguna dalam untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan petani padi, khususnya padi tada hujan dalam skenario iklim saat ini dan mendatang. Produksi gabah yang rendah dan tidak stabil di lahan sawah tada hujan, terutama disebabkan oleh ketidakpastian jumlah dan distribusi hujan, adanya kekurangan hara, dan serangan hama penyakit. Perubahan iklim merupakan ancaman serius terjadinya cuaca ekstrim yang dapat menurunkan produktivitas padi di lahan sawah tada hujan. Lahan sawah tada hujan ini adalah lahan sawah yang memanfaatkan air hujan sebagai sumber air pada tanaman tersebut, bukan dari air irigasi. Jadi WeRise ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani pada tada hujan dalam skenario iklim saat ini dan mendatang. Sistem ini menggunakan prediksi iklim musiman yang memberikan informasi cuaca penting bagi petani untuk musim tanam yang akan datang, seperti awal dan akhir musim hujan, dan distribusi curah hujan selama musim tanam tersebut. Untuk itu, alat bantu ini juga menyediakan anjuran kapan mulai semai, tugal, tanam, varietas apa yang sesuai, dan pemupukan secara efisien. Pengujian lapangan untuk prototipe WeRise sedang dilaksanakan di Indonesia dan Filipina. Jadi website ini sedang mulai dilaksanakan di Indonesia dan Filipina. Untuk negara lain dapat juga dieksplorasi. Pada WeRise ini bisa bisa didapatkan informasi cuaca dan acuan tanaman, anjuran tanaman dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan cara login terlebih dahulu pada website ini. Untuk cara-caranya itu bisa kita ketahui melalui penyampaian teman saya. Di sini saya akan melanjutkan di mana kita sudah berada pada website WeRise. Kita ingin mengetahui informasi cuaca, di mana sebelumnya kita terlebih dahulu harus login, masukin kata sandi. Nah, seperti yang kita lihat, kita menggunakan akun teman saya, Muhammad Iqbal Maulana. Langsung saja kita mengklik informasi cuaca. Nah, di sini ada datasetnya di mana ada negara, lokasi, tahun perkiraan. Nah, di sini ada 5, kita pilih aja Indonesia, lokasi Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita pilih Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini sudah perkiraan yang 2021 yang terbaru ya. Kita klik semua data cuaca, suhu, radiasi matahari, tekanan uap air, maupun kecepatan angin. Di mana curah hujan sudah otomatis terpilih. Kita langsung tekan tampilkan anjuran. Nah, seperti yang kita lihat di sini udah tampil semuanya dari kecepatan angin, tekanan uap, radiasi matahari, suhu maupun curah hujan. Nah, di sini kita melihat anjurannya. Ini data yang ditampilkan dalam periode 10 hari. Statistik untuk nilai tengahnya juga ada, atau rata-ratanya, persentil 20 maupun persentil 80. Ini dihitung menggunakan data historis, di mana kita mengetahui data historis ini adalah pengumpulan data peristiwa dan keadaan masa lalu yang didapatkan dari berbagai dokumen. Di sini ini kita lihat perkiraan data cuaca curah hujan, di mana di sini curah hujan yang tertinggi kita lihat pada bulan Desember, tanggal 1 bulan Desember, yaitu 40,9 mm per 10 hari. Tetapi kita melihat rata-rata yang paling tertinggi di sini per 10 harinya, yaitu pada
21 Oktober, yaitu 121,8 mm per 10 hari. Nah, kita bisa melihat informasi curah hujan di sini, di mana pada 1 Januari 8,4 mm, pada bulan Juli juga kita lihat bulan Juli, dan 11 Agustus yang paling sedikit 1,8 mm per 10 hari. Nah, selanjutnya kita melihat di sini ada suhu. Perkiraan data cuaca suhu di sini ada minimum temperatur, ada rata-rata maupun maksimum temperatur. Nah, kita melihat pada 1 November di mana rata-ratanya 23,7 derajat Celcius, minimum temperaturnya 23,6 derajat Celcius, dan maksimumnya 31,5 derajat Celcius. Sebelumnya kita mengetahui cuaca ini keadaan suatu wilayah dalam jangka waktu yang pendek. Jadi cuaca ini terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di sini juga ada persentil 20, persentil 80, maupun rata-rata. Baik, selanjutnya ada radiasi matahari, di mana di sini yang paling tinggi radiasi mataharinya pada 1 Oktober. Kita melihat pada 11 Maret, yaitu di mana 36,8 megajoule per meter kuadrat. Dan kita juga bisa melihat yang paling sedikit radiasi mataharinya, yaitu di 21 Desember 28,4 megajoule. Kita lihat 24. Apakah ada yang lebih rendah daripada 24? Ternyata yang paling rendah radiasi mataharinya pada 28,4 megajoule. Lanjut, di sini ada tekanan uap air pagi, di mana tekanan uap air pagi ini kita lihat rata-rata pada 1 Juli yaitu 3 kilopascal. Rata-ratanya 3 kilopascal dan tekanan uapnya 3,1 kilopascal. Di sini kita melihat tekanan uap air pagi yang paling tinggi di sini pada 21 Mei, yaitu sebesar 3,2 kilopascal. Di mana rata-ratanya di sini 3 kilopascal nilai tengahnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kecepatan angin. Di sini kita melihat kecepatan angin yang berwarna biru, di mana di sini yang paling tinggi kecepatan anginnya yaitu pada 11 Januari 2,6 mili per sekon. Meter per sekon. Maaf, 2,6 meter per sekon. Di mana di sini rata-ratanya 1,7 meter per sekon. Tetapi kita melihat di sini dalam sebelumnya saya jelaskan dalam 10 hari, per 10 hari. Di sini rata-rata yang paling tinggi pada 11 Mei, 1,9 meter per sekon, di mana kecepatan anginnya hanya 1,4 meter per sekon pada saat itu. Oke. Jadi di sini kesimpulannya paling tinggi yaitu 2,6 meter per sekon pada 11 Januari, dan yang paling rendah terdapat pada 1 Mei dan 21 April, di mana sama nilainya 1,1 meter per sekon. Nah, baiklah, mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Maulana, yaitu anjuran tanaman. Baiklah, kita masuk ke anjuran tanaman. Nanti di anjuran tanamannya kita akan mensimulasikan penanaman padi mulai dari budidaya awal hingga hasil yang akan diperoleh itu perkiraannya seberapa banyak. Kemudian kita langsung saja atur seperti sebelumnya dataset dengan negara Indonesia, lokasi di Deli Serdang, dengan perkiraan tahun terbaru saja kita gunakan 2020. Kemudian kita diberi opsi apakah akan single crop atau two crop combination. Namun karena di Sumatera rata-rata petani menanam secara single crop, jadi kita memilih single crop saja. Kemudian kita juga diberi beberapa varietas yang bisa digunakan, ada Cerang, Impari, dan IR64. Untuk yang bisa ditemukan sendiri
di daerah Sumatera itu di R64, jadi kita langsung saja pilih R64, dan juga nanti ini diberi info mengenai varietasnya seperti ada umur kematangan, rata-rata hasil, dan potensi hasil. Selanjutnya juga ada opsi lanjutan. Jika kita klik, maka akan ditampilkan simulasi hasil gabah yang nanti kita diperoleh sesuai dengan tanggal panen kita. Nanti ini juga ada pembandingnya dengan Ciherang, baik dengan pemupukan maupun tanpa pemupukan. Di sini bisa kita lihat di R64 dengan rekomendasi pemupukan menghasilkan gabah lebih tinggi dibanding Ciherang maupun IR64 tanpa pupuk maupun pupukan. Itu hasilnya sebanyak 8,29 ton per hektar jika dipanen pada tanggal 14 Oktober. Kemudian langsung kita juga bisa memilih kapan kita akan menyemai padi tersebut. Juga untuk rekomendasi pemupukannya, kita bisa milih apakah tanpa pupuk atau dengan rekomendasi pemupukan. Tapi karena rata-rata petani menggunakan pupuk, jadi kita pilih rekomendasi pemupukan. Langsung kita klik tampilkan anjuran. Nah, nanti akan ditampilkan beberapa tabel, dan pada tabel pertama ini best possible of crop schedules, atau jadwal terbaik kapan kita akan menanam tanaman ini. Kita diberi dua pilihan, tanggal 1 Januari dan tanggal 30 Desember. Nanti akan dipanen jika pada tanggal 1 Januari, panennya pada tanggal 4 April, maksudnya 3 April, sedangkan jika tanam 30 Desember, maka panennya pada tanggal 4 April. Untuk curah hujan yang diperolehnya pun juga berbeda, di mana pada tanggal 30 Desember curah hujannya lebih tinggi, dan juga hasilnya berbeda. Jika pada penyemaian 1 Januari, hasil yang kita peroleh 0,11 hektar. 0,11 ton per hektar. Sedangkan jika kita tanam semai pada tanggal 30 Desember, hasil yang diperoleh gabahnya tersebut seberat 4,57 ton per hektar. Langsung saja kita pilih yang terbaik, kan, yang berat, kita klik memilih. Nah, lanjut nanti ini juga ada kategori untuk curah hujan normal, di atas normal, dan di bawah normal. Ini maksudnya. Ini lanjut pada tabel 2 untuk kalender penanamannya. Yang pertama kita semai pada tanggal 30 Desember, lalu untuk fase vegetatifnya berlangsung sampai tanggal 20, mulai dari tangal 20 Februari dan memasuki fase berbunga pada tanggal 9 Maret. Untuk panen ini dapat dilakukan pada tanggal 4 April. Dan juga di sini ada jadwal pemupukan basal pertama dan kedua. Untuk basal bisa dilakukan mulai tanggal 17 sampai 25 Januari. Untuk pemupukan pertama tanggal 4 hingga 12 Februari dan pemupukan kedua 21 hingga 29 Februari. Dengan simulasi gabah yang diperoleh sebesar 4,57 ton per hektar. Selanjutnya ada juga fungsi yang cukup unik dan membantu bagi keluarga petani, di mana nanti kita dapat mensimulasikan kelebihan hasil panen setelah dikurangi dengan konsumsi dari keluarga petani. Di sini kita diberi opsi berapa ukuran lahan yang dimiliki oleh keluarga petani tersebut dan jumlah anggota keluarganya. Di sini untuk umur 0 sampai 14 tahun dikategorikan sebagai anak-anak, dan lebih dari 15 tahun kategorikan sebagai remaja dan dewasa. Di sini jika kita asumsikan keluarga tersebut dengan dua orang tua dan juga misalkan anaknya kita ubah menjadi 4 orang, maka konsumsi keluarga tersebut 0,53 ton ya, 0,53 ton selama 6 bulan. Ini sumbernya diperoleh dari Restart, di mana untuk periode 6 bulan satu orang dewasa mengkonsumsi beras sebanyak 66 kg. Selanjutnya ini ada kalender penanamannya disertai dengan masuk musim hujan dan sebagainya. Di sini ada beberapa elemen seperti yang kotak biru ini menandakan dalam periode musim hujan, sedangkan di luar ini sudah masuki musim kemarau. Kemudian untuk titik merah ini sendiri menandakan curah hujan pada tahun tersebut lebih rendah pada tahun sebelumnya. Sedangkan jika ada kota hijau seperti yang P80 ini, itu menandakan curah hujan tahun tersebut lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun di sini kita tidak menandakan pada tahun 2020 curah hujannya lebih rendah pada tahun 2019. Nah, lalu ini juga ada fase penanaman yang sebelumnya sudah dijadwalkan, seperti fase semai hingga fase panen. Namun ini apa yang digunakannya? Ya, ini masih beras. Saya kira tadi. Kemudian di sini juga ada jika penanaman padi dilakukan dengan sistem tabela atau tanam benih langsung. Biasanya kan tanam benih langsung itu dilaksanakan pada musim kemarau. Jadi bisa juga dilihat di sini
disebutkan untuk tanggal semainya itu mulai dari Juli hingga Februari. Nah, jika dilaksanakan secara tabela, maka perkiraan hujannya 163,7 mm yang diartikan bawah normal di tahun sebelumnya. Sedangkan kebutuhan air 963 untuk satu kali masa penanaman, sehingga membutuhkan 799 mm air lagi yang perlu kita disuplai dari luar, sehingga petani mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan air. Sepertinya ada simulasinya berapa yang akan dikeluarkan oleh petani. Misalkan dalam 1 detik debit pompa airnya itu 20 liter dengan penggunaan bahan bakar 1 liter per jam. Jika diibaratkan harga bahan bakar Rp10.000 dengan ukuran lahan 1 hektar, maka biaya untuk bahan bakar yang dikeluarkan oleh petani sebanyak 1.100.000 untuk periode kering. Namun misalkan kita ubah dengan harga bahan bakar saat ini sekitar 12.000-an, maka biaya bahan bakarnya itu meningkat jadi 1.320.000. Baiklah, sekian untuk pemaparan anjuran tanaman, dikembalikan